Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PMIP 5A ingin menjelaskan mengenai pengendalian hama terpadu pada tanaman kopi. Latar belakang, hama dan penyakit tanaman kopi merupakan salah satu penyebab menurunnya produksi dan produktivitas kopi di Indonesia. Upaya pengendalian hama dan penyakit kopi umumnya masih tergantung pada penggunaan pestisida kimia sintetik. Seiring dengan kesadaran akan bahaya residu racun pada produk kopi dan cemaran logam berat terhadap ekosistem pertanian, maka tuntunan akan teknologi pengendalian yang ramah lingkungan semakin meningkat. Buku ini memberikan informasi tentang biologi, morfologi, gejala serangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hama dan penyakit pada tanaman kopi, serta teknologi pengendaliannya secara terperinci. Lalu tanaman kopi atau yang sering disebut Coffea spp merupakan komoditas ekspor unggulan yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Permintaan kopi Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat karena seperti kopi Robusta mempunyai keunggulan bentuk yang cukup kuat serta kopi Arabica yang mempunyai karakteristik cita rasa, acidity, aroma serta flavor yang unik dan excellent. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu patogen apa yang menyebabkan busuk pada buah kopi, dan yang kedua yaitu metode PHT mana yang efisien dan efektif untuk mengendalikan hama pada buah kopi. Dari penulisan ini. Nah, penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hama yang terjadi pada busuk buah dan penggerek buah kopi, dan mengetahui metode pengendalian hama terpadu apa yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan hama yang terjadi pada tanaman kopi. Lalu kita ganti slide berikutnya. Pengertian dari pengendalian hama terpadu ini adalah, nah ini dia penjelasan PPT-nya adalah, pengertian PHT sangat beragam, tergantung pada tingkat pemahaman seseorang tentang ekosistem budidaya tanaman yang diusahakan serta lingkungan tumbuhnya. PHT secara pengolahan pertanian yang bertujuan untuk meminimalisasikan serangan dari OPT, lalu dapat menghilangkan secara alami maupun juga secara buatan. Lalu pengendalian PHT perkebunan rakyat pada dasarnya merupakan prinsip budidaya tanaman kopi secara sehat, menjaga keseimbangan ekosistem alami. Salah satu aplikasi PHT adalah dengan meminimalkan penggunaan pupuk, yaitu menggunakan pupuk dan pestisida. Berarti istilahnya di sini hasilnya pengendalian hama terpadu ini untuk meminimalisasikan penggunaan pupuk dan pestisida. Lalu kunci keberhasilan dalam pengendalian PHT adalah pengetahuan para pengelola pertanian tentang OPT, yaitu OPT di sini adalah organisme pengganggu tanaman. Budidaya tanaman yang diinteraksinya dengan faktor-faktor lingkungan. Pengetahuan tentang OPT yang dibutuhkan antara lain pengenalan gejala awal, terus identifikasi jenis-jenis OPT, spesifik siklus hidup OPT, dan bagaimana interaksinya terhadap lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang penggerek buah kopi atau disebut juga dengan Hypothenemus hampei. Nah, hama ini menyerang semua jenis kopi, mulai dari Arabica, Robusta, dan juga Liberica. Nah, kumbang ini yang betina ini mulai merang pada 8 minggu setelah pembungaan. Nah, lalu dia ini akan menyerang kopi yang lunak untuk mendapatkan makanan sementara. Nah, selanjutnya dia akan menyerang buah kopi yang sudah mengeras. Nah, dia ini menyerang kopi yang sudah mengeras ini untuk berkembang biak di dalam kopinya itu. Nah, kumbang betina akan menggerek bagian ujung bawah buah kopi. Nah, ujung bawahnya itu akan digerek jadi akan berlubang. Nah,
dan biasanya terlihat adanya kotoran. Nah, jadi ada kotoran di lubang tempat dia masuk itu. Nah, selanjutnya ada 2 tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini. Nah, yang pertama itu gugur buah dan juga menurunkan kualitas dari buah kopi itu tersebut, yaitu kualitas panen secara kuantitas dan maupun juga dengan kualitasnya. Nah, serangan pada buah kopi yang bijinya itu masih lunak, dia itu akan buah kopi yang diserang itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, terus ujung-ujungnya buah kopi tersebut akan gugur. Nah, lalu yang biji kopi yang sudah mengeras, dia akan berlubang. Jadi berlubang, kopinya juga mutunya akan turun itu. Biji kopi yang cacat sangat berpengaruh negatif terhadap susunan senyawa kimianya, terutama itu adalah kafein. Nah, dan juga gula produksi yang akan mempengaruhi cita rasa dari kopi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini itu dengan cara pemupukan dilakukan dengan secara berkala sesuai dosis yang dianjurkan. Lalu untuk memicu waktu pembungaan yang relatif seragam sehingga dapat memutus siklus dari hama tersebut. Nah, pengendalian gulma setelah panen agar memudahkan pengambilan sisa-sisa kopi yang jatuh ke tanah. Nah, jadi kopi-kopi yang jatuh ke tanah itu diambil dan dimusnahkan, karena biasanya di dalam kopi yang ada di tanah itu masih ada hama penggerek buah kopi itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pemangkasan tanaman kopi dan penaungnya. Dilakukan secara rutin untuk mengurangi tingkat kelembapan dan suhu lingkungan sehingga menciptakan kondisi yang kurang cocok untuk perkembangan penggerek buah kopi tersebut. Mungkin Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hama kopi, yaitu penggerek batang merah. Penggerek batang merah ini ngengat betinanya meletakkan telur di permukaan kulit batang kopi. Setelah menetas, larvanya itu langsung menggerek bagian batang atas dari kopi tersebut. Larva menggebor kulit kopi hingga ke bagian kambium dan silem. Kemudian menggerek sampai ke bagian silem dan terus bergerak ke arah vertikal dan atau membuat liang gerek melingkar batang rata-ratanya itu sampai panjang 40-50 cm. Diameter geraknya itu 1-1,2 cm. Apabila luas gerakan melingkar dan bertemu, maka bagian tanaman di atas gerakan akan mengering dan mati. Kemungkinan tanaman itu akan mati. Hal itu disebabkan distribusi hara dan air akan terganggu sehingga daun tanaman yang diserang menjadi layu, kemudian rontok, tanaman menjadi kering dan akhirnya mati. Bagian permukaan kulit, batang atau cabang tanaman yang digerek terdapat lubang masuk larva dengan diameter sekitar 2 cm. Pengendalian dari hama ini ada 3 cara, yaitu pemeliharaan tanaman kopi dilakukan sesuai dengan Good Agricultural Practice atau GAP untuk menjaga kesehatan tanaman. Bagian tanaman yang telah terserang dipotong dan dimusnahkan. Kemudian dibakar agar telur dan larva dan imago yang ada di dalamnya itu terikut mati juga. Karena kan kalau dibakar otomatis telur dan larva dari hama tersebut yang tertinggal di sana akan ikutan mati. Yang kedua,
penggunaan alat perangkap dengan cahaya lampu di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena serangga dewasa aktif di malam hari. Dan mengapa menggunakan lampu? Karena pada malam hari serangga aktif itu akan tertarik pada cahaya lampu. Yang ketiga, pemanfaatan parasitoid larva Bracon, Kerkila atau Senematopia, Cocyanotops, dan Insotornia. Baiklah, yaitu selanjutnya pengendalian pemeliharaan tanaman kopi sesuai dengan GAP untuk menjaga kesehatan tanaman. Yang kedua, memotong dan memusnahkan bagian tanaman telah terserang, kemudian dibakar agar telur larva dan imago yang masih ada di dalamnya mati. Yang ketiga, pengendalian secara fisik dan mekanis dengan menggunakan alat dan senyawa perangkap kumbang betina atau PBKO. Pemanfaatan jamur patogen serangga Beauveria bassiana yang relatif lebih mudah untuk diisolasi dari lapang, diperbanyak secara massal, diformulasikan dan diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu kutu hijau atau Coccus viridis. Kutu hijau menyerang tanaman kopi dengan cara menghisap cairan daun dan cabang, sehingga menyebabkan daun menguning dan mengering. Kutu ini biasanya bergelombol dan tinggal di permukaan bawah daun, terutama pada tulang daun. Ranting-ranting muda yang terserang, terutama permukaan bawah daun, ditumbuhi jamur embun jelaga atau Capnodium sp. Yang berwarna hitam, terjadi simbiosis mutualisme antara kutu hijau dengan semut. Beberapa semut seperti Azteca instabilis, Camponotus spp, dan Crematogester spp aktif melindungi koloni kutu hijau dari predator dan parasitoid. Semut mendapatkan embun madu sebagai sumber makanan, hasil sekresi dari kutu hijau. Bila populasi kutu hijau terlalu besar, senyawa ekskresi tadi biasanya sering menutupi bagian permukaan tanaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jelaskan hama kutu hijau yang menyerang tanaman kopi dengan cara menghisap cairan daun dan cabang yang masih hidup, sehingga dari penyerangan tersebut menyebabkan daun menguning dan mengering. Dan kutu ini bisa menggerombol dan tinggal di permukaan bawah daun, terutama pada tulang daun. Daun dan atau ranting muda yang terserang, terutama permukaan bawah daun, ditumbuhi jamur embun atau jelaga atau bahasa latinnya Capnodium sp yang berwarna hitam. Terjadi simbiosis mutualisme antara kutu hijau dengan semut. Beberapa semut seperti Azteca instabilis, Camponotus spp, dan Crematogester spp. Jadi aktif melindungi kolonial kutu hijau dari predator dan parasitoid. Semut mendapatkan embun madu sebagai sumber makanannya, hasil sekresi dari kutu hijau. Bila populasi kutu hijau lebih besar, senyawa ekskresi tadi biasanya sering menutupi bagian permukaan tanah dari predator dan parasitoid. Semut mendapatkan embun madu sebagai sumber makanannya, hasil sekresi dari kutu hijau. Bila populasi kutu hijau lebih besar, senyawa ekskresi tadi biasanya sering menutupi bagian permukaan tanaman. Oke, next. Nah, ini ada pengendalian dari kutu hijau tersebut, yaitu yang ada dua. Yang pertama itu pengendalian secara kultur teknis, ditekankan pada pemangkasan dan pengaturan tanaman penaung agar tidak terlalu rimbun. Jadi kita melakukan pemangkasan pada
tanaman. Terus yang kedua yaitu aplikasi insektisida nabati yang masih mudah. Jadi kita menggunakan pestisida yang berjenis insektisida adalah dengan menggunakan air rendaman tembakau dengan volume 1 kilo tembakau atau 2 liter air yang diencerkan menjadi 10 kali. Terima kasih. Hama S. Indosera dapat menyerang kopi, Arabica, dan Robusta, tetapi lebih menyukai pohon Arabica. Wereng menyerang baik pada daun, pada cabang, dan pada batang tanaman. Pada daun, lebih banyak ditemukan di permukaan bawah daun, terutama pada fase nimfa. Dan tampak nimfa tertutup dengan lapisan lilin tebal, menyeliputi tanaman sehingga bagian yang terserang seperti tertutup kapas. Ya. Cara pengendaliannya adalah pengendalian S. indesora dapat dilakukan dengan penyemprotan air secara kuat agar nimfa mati dan mengurangi embun jelaga. Yang kedua, tanaman yang lebih disukai oleh wereng dapat ditanam sebagai tanaman perangkap. Yang ketiga, pemanfaatan insektisida nabati yang mengandung minyak dianjurkan untuk menembus lapisan lilin wereng. Yang keempat, pengendalian dengan jamur patogen, serangga, Sinematium sp, dan parasitoid telur Apanomerus sp, Hymenoptera juga dapat dilakukan. Yang terakhir, ekstoparasitoid ngengat Epipiropidae atau Lepidoptera dapat mengendalikan wereng. Kesimpulannya, pemahaman tentang bioteknologi dari hama sangat dibutuhkan untuk menentukan teknis pengendaliannya. Upaya pengendalian hama pada tanaman kopi di lapangan harus dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan semua teknologi yang ada. Dalam implementasinya, pengendalian hama terpadu harus mempertimbangkan aspek ekonomi petani, kesehatan manusia, dan keseimbangan ekosistem pertanian. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.